Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairuddin Alisya Putra dan saudari saya Mia Lestari. Kami dari kelompok 4 Ilmu Pendidikan. Kami akan membahas mengenai pengertian dan juga fungsi dari lembaga pendidikan. Nah, sebelum kita melangkah kepada fungsi lembaga pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu lembaga pendidikan. Nah, untuk itu saya berikan kepada saudari saya Mia Lestari untuk menjelaskan tentang apa itu lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan merupakan suatu tempat atau wadah di mana pendidikan berlangsung yang dilaksanakan dengan sebuah tujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik melalui sebuah interaksi dengan lingkungan sekitar serta wawasan dan pengetahuan yang didapat. Oke, itu tadi penjelasan tentang pengertian lembaga pendidikan. Selanjutnya kita melangkah kepada macam-macam lembaga pendidikan itu sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa lembaga pendidikan itu ada 3, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan juga pendidikan non-formal. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas satu-satu sesuai dengan jenis dari lembaga pendidikan itu sendiri. Macam-macam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena di dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapat pendidikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak-anak adalah dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Berhubung dalam situasi pada saat ini kami tidak bisa bersama keluarga, maka kami berikan salah satu contoh pendidikan keluarga adalah Pondok Pesantren Modern Datuk Sulaiman di Pondok Putri ini. Mengapa saya memilih Pondok Pesantren Putri ini? Karena di dalam pondok pesantren kita juga belajar tentang kekeluargaan, di mana pengasuh pondok sebagai orang tua kita dan santri adalah sebagai anak dari pengasuh pondok tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dari santri, maka pengasuh pondoklah yang bertanggung jawab atas hal itu dan memberikan bimbingan agar memperbaiki akhlak dari para anak-anaknya atau santri-santrinya, seperti itu. Sehingga pondok pesantren ini cocok diambil sebagai tema pendidikan kekeluargaan atau pendidikan keluarga. Nah, adapun ciri-ciri dari pendidikan keluarga yaitu yang pertama, tidak terikat waktu dan tempat, tidak terikat jenjang usia, berlangsung tanpa adanya guru dan murid secara khusus seperti sekolah, tidak menggunakan metode tertentu, dan tidak menggunakan rencana pembelajaran atau kurikulum yang ditetapkan terlebih dahulu. Adapun tugas dan fungsi dari lembaga pendidikan keluarga ini akan dijelaskan oleh saudari saya Mia Lestari. Tugas pokok dari lembaga pendidikan informal ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Adapun fungsinya sebagai pengalaman pertama kanak-kanak. 2. Menjamin kehidupan emosional anak. 3. Menanamkan dasar pendidikan moral. 4. Memberikan dasar pendidikan sosial. 5. Meletakkan dasar-dasar keagamaan. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai lembaga pendidikan kekeluargaan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Yang kedua yaitu
lembaga pendidikan formal. Apabila dikatakan lembaga pendidikan formal, biasanya pemikiran masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, tertuju pada sekolah. Adapun jenjang-jenjang dalam lembaga pendidikan formal, yaitu yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar biasanya disebut dengan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah biasanya disebut sebagai SMP, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, SMA, dan SMK. Yang ketiga, pendidikan tingkat tinggi atau biasanya disebut PTN, PTS, PTKI, dan PTKIN. Adapun ciri-ciri dan karakteristik dari lembaga pendidikan formal, yang pertama adalah pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Yang kedua, usia peserta didik di setiap jenjang relatif homogen. Yang ketiga, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan proses pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat, materi isi pendidikan lebih banyak bersifat kognitif dan psikomotorik untuk SMK serta akademis dan umum untuk SMA. Yang kelima, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Yang keenam, adanya ujian sebagai evaluasi hasil program. Adapun fungsi dan tugas dari lembaga pendidikan formal akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Mia Lestari. Tugas pokok lembaga pendidikan formal adalah sebagai pendidik dan pengajar, serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik. Adapun fungsinya yaitu: pertama, memberikan keterampilan dasar; kedua, membuka kesempatan memperbaiki nasib; ketiga, mempersiapkan anak-anak suatu pekerjaan; empat, menyediakan tenaga pembangunan; lima, membantu memecahkan masalah-masalah sosial; enam, mentransmisi kebudayaan. Baiklah, itu tadi pemaparan dari materi yang kedua, yaitu lembaga pendidikan formal. Terima kasih. Ketiga, yaitu lembaga pendidikan non-formal atau lembaga pendidikan masyarakat. Nah, lembaga pendidikan non-formal ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan perkenaan dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Nah, di sini kita sekarang berada di salah satu lembaga pendidikan masyarakat non-formal, yaitu PMII. Karena di sini kita diajarkan apa yang tidak diajarkan di dalam lembaga formal. Seperti yang berada di kurikulum itu biasanya belum lengkap untuk mengasah atau menambah pengetahuan kita tentang apa-apa saja yang perlu kita ketahui. Nah, untuk di PMI ini kita belajar lebih mendalam tentang keagamaan, khususnya keagamaan di dalam berislam di Nusantara, seperti itu, atau Islam Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari lembaga pendidikan masyarakat, yaitu diselenggarakan secara sengaja di luar sekolah. Yang kedua, peserta pada umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah. Yang ketiga, tidak mengenal jenjang dan program pendidikan dalam jangka pendek. Yang keempat, peserta tidak perlu homogen. Yang kelima, ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi yang sistematis. Yang keenam, isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Yang ketujuh, keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Adapun fungsi dan tugas dari lembaga pendidikan non-formal akan dijelaskan oleh saudari saya, Mia Lestari. Tugas pokok lembaga pendidikan non-formal adalah sebagai sarana meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Adapun fungsinya yaitu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan yang fungsional sesuai dengan zaman.
Baiklah, itu tadi materi tentang lembaga pendidikan non formal yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kami, dan kita bisa menarik kesimpulan yang pertama bahwa lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lembaga pendidikan informal, lembaga pendidikan formal, dan lembaga pendidikan non formal. Yang pertama, lembaga pendidikan informal atau keluarga adalah lembaga pendidikan yang tidak terstruktur, yang berkenaan dengan pengalaman sehari-hari dan yang tidak terencana dan tidak terorganisasi. Yang kedua, pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki aturan resmi yang sangat kreatif dan dari segala aspeknya. Yang ketiga, pendidikan non formal adalah pendidikan yang mengarah pada program-program luar sekolah yang terorganisasi untuk memberikan pengalaman belajar yang spesifik bagi populasi sasaran tertentu. Yang ketiga akan disambung oleh saudari saya, yaitu Mia Lestari. Adapun tugas pokok dan fungsi lembaga pendidikan ialah: tugas pokok lembaga pendidikan informal adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan, akhlak, dan pandangan hidup keagamaan. Tugas pokok lembaga pendidikan formal adalah sebagai pendidik dan pengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik. Tugas pokok lembaga pendidikan non formal adalah sebagai sarana meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Fungsi lembaga pendidikan informal adalah sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak. Fungsi lembaga pendidikan formal adalah sebagai lembaga edukatif. Fungsi lembaga pendidikan formal adalah non formal adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan yang fungsional sesuai dengan zaman. Baiklah, itu tadi kesimpulan yang bisa kami tarik dari beberapa yang bisa kami jelaskan. Dan apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Segemuk-gemuknya ikan, masih ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan, masih ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.